Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang soal kasus latihan 14. Sebelumnya, saya, Listantri Afrilia Aningtia sebagai moderator, akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Sevian Anggi, kemudian Devi Rosalia, Hesti Dianawati, Putri Elvina Clarissa Dewi, Hafiz Fahri Ramadan, Devina Salva Falisah, Rafidah Sela Rizka Nukman, dan Angelina Pernanda Pramestiani. Yang pertama yaitu kami akan memaparkan tentang jurnal umum CV GMP. Sebelumnya saya akan menerangkan fungsi dari jurnal umum terlebih dahulu. Jadi, jurnal umum merupakan tempat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dikelola secara sistematis pada suatu jurnal tertentu dengan memasukkan bukti transaksi keuangan. Selanjutnya, saya persilahkan Sevian Anggi untuk mempresentasikan jurnal umum dari CV GMP pada periode April 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 April 2020, aset berikut ini diterima dari Maulida, kas 20 juta, piutang usaha 14.700.000, bahan habis pakai 3.300.000, dan peralatan kantor 2 juta. Tidak ada liabilitas yang diterima. Ayat jurnalnya yaitu kas posisi debit 20 juta, piutang usaha posisi debit 14.700.000, bahan habis pakai 3.300.000, peralatan kantor posisi debit 12 juta, modal Maulida posisi kredit 50 juta. Untuk transaksi yang kedua, pada tanggal 1 April 2020 membayar sewa 3 bulan berdasarkan kontrak sewa 6 juta. Ayat jurnalnya, sewa dibayar di muka, posisi debit 6 juta, kas posisi kredit 6 juta. Untuk transaksi yang ketiga, pada tanggal 2 April, membayar premi asuransi properti dan kecelakaan 4.200.000. Ayat jurnalnya, asuransi dibayar di muka, posisi debit 4.200.000, kas posisi kredit 4.200.000. Untuk transaksi yang keempat, pada tanggal 4 April, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka 9.400.000. Ayat jurnalnya, kas posisi debit 9.400.000, pendapatan diterima di muka 9.400.000 posisi kredit. Untuk transaksi yang kelima pada tanggal 5 April, membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari data media 8 juta. Peralatan kantor, posisi debit 8 juta, utang usaha posisi kredit 8 juta. Untuk transaksi yang ke-6 pada tanggal 6 April, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang 11.700.000. Ayat jurnalnya, kas posisi kredit, kas posisi debit 19.700.000, piutang usaha posisi kredit 11.700.000. Untuk transaksi yang ke-7, tanggal 10 April, membayar kas untuk pemasangan iklan di koran 350.000. Ayat jurnalnya, beban lain-lain posisi debit 350.000, kas posisi kredit 350.000. Untuk transaksi yang ke-8 pada tanggal 12 April, membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang pada tanggal 5 April 6.400.000. Ayat jurnalnya, utang usaha posisi debit 6.400.000, kas posisi kredit 6.400.000. Untuk transaksi yang ke-9 pada tanggal 12 April, mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 12 April 21.900.000. Ayat jurnalnya, piutang usaha posisi debit 21.900.000, pendapatan honor posisi kredit 21.900.000. Untuk transaksi yang ke-10 pada tanggal 14 April,
membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu 1.650.000. Ayat jurnalnya, beban gaji posisi debit 1.650.000, kas posisi kredit 1.650.000. Untuk transaksi yang ke-11 pada tanggal 17 April, menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 16 April 6.600.000. Ayat jurnalnya, kas posisi debit 6.600.000, pendapatan honor posisi kredit 6.600.000. Untuk transaksi yang ke-12 pada tanggal 18 April, membayar kas untuk membeli bahan habis pakai 725.000. Beban debit 725.000, kas posisi kredit 725.000. Untuk transaksi yang ke-12 pada tanggal 20 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 13 sampai 12 April 16.800.000. Ayat jurnalnya, piutang usaha posisi debit 16.800.000, pendapatan honor posisi kredit 16.800.000. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 24 April, menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 24 April 4.450.000. Ayat jurnalnya, kas posisi debit 4.450.000, pendapatan honor posisi kredit 4.450.000. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 26 April, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang 26.500.000. Ayat jurnalnya, kas posisi debit 26.500.000, piutang usaha posisi kredit 26.500.000. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 27 April, membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu 1.650.000. Ayat jurnalnya, beban gaji posisi debit 1.650.000, kas posisi kredit 1.650.000. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh Devi Rosalia. Untuk tanggal 29 membayar tagihan telepon bulan April yaitu sejumlah 540.000 menggunakan akun beban lain-lain dan kas beban lain-lain pada debit 540.000 dan kas pada kredit 540.000. Pada tanggal 31 membayar tagihan listrik bulan April sejumlah 760.000 yaitu menggunakan akun beban lain-lain dan kas. Beban lain-lain ada di debit 760.000 dan kas ada di kredit 760.000. Pada tanggal 31 membayar kas dari klien atas honor periode 25 sampai 30 April yaitu sejumlah 5.160.000 menggunakan akun kas dan pendapatan honor. Kas ada di debit 5.160.000 dan pendapatan honor ada di kredit 5.160.000. Pada tanggal 31 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan April yaitu 2.590.000 menggunakan akun kas piutang usaha dan pendapatan honor. Piutang usaha yaitu ada di debit 2.590.000 dan pendapatan honor ada di kredit 2.590.000. Dan transaksi yang terakhir ada pada tanggal 31 Maulida menarik 18 juta rupiah, 18 juta ribu rupiah untuk keperluan pribadi yaitu menggunakan akun Prive dan kas. Prive ada di debit 18 juta ribu rupiah dan kas ada di kredit 18 juta rupiah. Jadi debit dan kredit sejumlah 203.375.000 rupiah. Baik, terima kasih kepada Sevian Anggi dan juga Devi yang telah menjelaskan tentang Jurnal Umum CIVI-GMP periode April 2020. Setelah dibuat Jurnal Umum, maka Jurnal Umum tersebut akan diposting ke dalam buku besar. Buku besar
tersebut berfungsi untuk merangkum segala jenis transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Selain itu, buku besar juga bisa digunakan sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan, mulai dari jumlah yang besar hingga terkecil. Dengan demikian, kita bisa mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dan semua dalam keuangan yang masuk. Selanjutnya saya persilahkan kepada Devi dan juga Hesti untuk menjelaskan tentang buku besar dari CVGMP periode April 2020. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang buku besar. Pada buku besar kami mengambil datanya pada jurnal umum. Di sini ada akun kas yang terdapat pada tanggal 1 dengan keterangan modal ada di debit 20 juta rupiah, dan pada tanggal 1 membayar sewa ada di kredit 6 juta rupiah, ada pada tanggal 2 membayar asuransi ada di kredit 4.200.000 rupiah, ada pada tanggal 4 pendapatan diterima di muka ada di debit 9.400.000 rupiah, ada pada tanggal 6 pelunasan piutang usaha ada di debit 11.700.000 rupiah, ada pada tanggal 10 membayar iklan koran ada di kredit yaitu 350.000 rupiah, ada pada tanggal 12 pelunasan utang usaha ada di kredit 6.400.000 rupiah, ada tanggal 14 membayar gaji ada di kredit yaitu 1.650.000 rupiah, ada pada tanggal 17 pendapatan honor yaitu di debit 6.600.000 rupiah, ada pada tanggal 18 membeli bahan habis pakai ada di kredit yaitu 725.000 rupiah, ada pada tanggal 24 pendapatan honor ada di debit sejumlah 4.450.000 rupiah, ada pada tanggal 26 pelunasan piutang usaha ada di debit 26.500.000 rupiah, ada pada tanggal 27 membayar gaji ada di kredit 1.650.000 rupiah, ada pada tanggal 29 membayar tagihan telepon ada pada kredit 540.000 rupiah, ada tanggal 30 membayar tagihan listrik ada di kredit 760.000 rupiah, ada tanggal 31 pendapatan honor ada di debit 5.160.000 rupiah, ada pada tanggal 31 menarik kas untuk pribadi ada di kredit 18 juta rupiah. Jadi jumlah saldo pada kas itu ada 43.535.000 rupiah. Untuk selanjutnya ada piutang usaha ada pada tanggal 1 keterangan modal yaitu ada di debit 14.700.000 rupiah, ada pada tanggal 6 pelunasan piutang usaha yaitu ada di kredit 11.700.000 rupiah, ada pada tanggal 12 pendapatan honor yaitu ada di debit 21.900.000 rupiah, ada tanggal 21 yaitu pendapatan honor ada di debit 16.800.000 rupiah, ada tanggal 26 pelunasan piutang usaha ada pada kredit 26.500.000 rupiah, dan ada pada tanggal 31 pendapatan honor yaitu debit 2.950.000 rupiah. Jadi jumlah saldo pada piutang usaha itu ada 18.150.000 rupiah. Dan kemudian untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Hesti. Untuk selanjutnya ada bahan habis pakai, tanggal 1 modal masuk sebesar 3.300.000 di debit, tanggal 18 pembelian bahan habis dipakai sebesar 725.000 di debit, lalu saldonya menjadi 4.025.000 rupiah. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka, tanggal 1 pembayaran sewa sebesar 6 juta di debit, lalu saldonya menjadi 6 juta di debit. Asuransi dibayar di muka, tanggal 2 pembayaran asuransi sebesar 4.200.000 di debit, lalu saldonya menjadi 4.200.000 di debit. Selanjutnya ada peralatan kantor.
Tanggal 1, modal masuk sebesar 12 juta di debit. Tanggal 5, pembelian peralatan kantor sebesar 8 juta di debit, lalu saldonya menjadi 20 juta di debit. Selanjutnya ada utang usaha, tanggal 5, membeli peralatan kantor sebesar 8 juta di kredit. Tanggal 12, membayar utang data media sebesar 6.400.000 di debit. Lalu saldonya menjadi 1.600.000 di kredit. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka, tanggal 4, pembayaran diterima di muka itu sebesar 9.400.000 di kredit. Lalu saldonya menjadi 9.400.000 di kredit. Selanjutnya ada modal maulida, tanggal 1, modal masuk sebesar 50 juta di kredit, lalu saldonya menjadi 50 juta di kredit. Tarif maulida tanggal 2, penarikan untuk pribadi sebesar 18 juta di debit, lalu saldonya menjadi 18 juta di debit. Selanjutnya ada pendapatan honor, tanggal 12 masuk sebesar 21.900.000 di kredit, tanggal 17 masuk sebesar 6.600.000 di kredit, tanggal 20 masuk 16.800.000 di kredit, tanggal 24 masuk sebesar 4.450.000 di kredit, tanggal 30 masuk sebesar 5.160.000 di kredit, tanggal 30 masuk sebesar mohon maaf, ada kesalahan. Saya ulangi di bagian tanggal 31, yaitu masuk sebesar 5.160.000. Tanggal 31 masuk sebesar 2.590.000. Lalu saldonya menjadi 57.500.000. Selanjutnya ada beban gaji tanggal 14, yaitu masuk sebesar 1.650.000. Tanggal 27 masuk sebesar 1.650.000. Lalu saldonya menjadi 3.300.000. Yang terakhir ada beban lain-lain. Tanggal 10, pemasangan iklan di peran sebesar 350.000. Tanggal 29, tagihan telepon sebesar 540.000. Tanggal 31, tagihan listrik sebesar 760.000. Lalu saldonya 1.650.000 di debit. Baik, terima kasih kepada Devi dan juga Hesti yang telah menjelaskan tentang buku besar dari CV GMP pada periode April 2020. Selanjutnya, setelah dibuat buku besar, maka transaksi yang terdapat di dalam buku besar akan dipindahkan ke dalam neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo ini berfungsi sebagai bahan evaluasi karena menyajikan ringkasan daftar dari saldo-saldo akun yang berasal dari buku besar yang nantinya akan berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan keuangan. Saya persilahkan kepada Putri untuk menjelaskan neraca saldo yang belum disesuaikan dari CV GMP periode 30 April 2020. Baik, neraca saldo sebelum penyesuaian periode 30 April 2020. Nama akun kas dengan posisi debit Rp43.535.000. Nama akun piutang usaha dengan posisi debit Rp17.790.000. Nama akun bahan habis pakai dengan posisi debit Rp4.025.000. Nama akun sewa dibayar di muka dengan posisi debit 6 juta. Nama akun asuransi dibayar di muka dengan posisi debit 4.200.000. Nama akun peralatan kantor dengan posisi debit 20 juta. Nama akun utang usaha dengan posisi kredit 1.600.000. Nama akun pendapatan diterima di muka dengan posisi kredit 9.400.000.
Nama akun modal dengan posisi kredit 50 juta. Nama akun Prive dengan posisi debit 18 juta. Nama akun pendapatan honor dengan posisi kredit 57.500.000. Nama akun beban gaji dengan posisi debit 3.300.000. Nama akun beban lain-lain dengan posisi debit 1.650.000. Jumlah posisi debit sebesar 118.500.000 dan jumlah posisi kredit sebesar 118.500.000. Terima kasih kepada Putri yang telah membacakan neraca saldo yang belum disesuaikan dari CV GMP periode 30 April 2020. Selanjutnya, terdapat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil penyesuaian akhir periode. Saya persilahkan kepada Hafiz untuk membacakan tentang CV GMP pada jurnal penyesuaian periode 30 April 2020. Ya, CV GMP jurnal penyesuaian periode 30 April 2020. Yang pertama dengan nama akun beban asuransi dengan saldo debit sebesar 350.000. Nama akun asuransi dibayar di muka dengan saldo kredit sebesar 350.000. Untuk yang kedua yang B yaitu nama akun beban bahan habis pakai dan bahan habis pakai dengan saldo debit sebesar 2.800.000 dengan saldo kredit 2.800.000. Untuk yang C yaitu beban penyusutan peralatan dan nama akun akumulasi penyusutan peralatan dengan saldo debit sebesar 400.000 dan saldo kredit sebesar 400.000. Yang D atau yang keempat yaitu dengan nama akun beban gaji dengan saldo debit sebesar 275.000 dan dengan nama akun utang gaji dengan saldo kredit sebesar 275.000. Untuk yang E yaitu dengan nama akun beban sewa yaitu dengan saldo debit sebesar 2 juta dan dengan nama akun sewa dibayar di muka dengan saldo kredit sebesar 2 juta. Untuk yang F yaitu pendapatan diterima di muka dengan saldo debit sebesar 2.350.000 dan dengan nama akun pendapatan honor dengan saldo kredit sebesar 2.350.000. Baik, terima kasih kepada Hafiz yang telah membacakan hasil diskusi dari kelompok tentang jurnal penyesuaian CV GMP periode 30 April 2020. Selanjutnya, setelah adanya jurnal penyesuaian, maka akan diposting dalam neraca saldo penyesuaian untuk menyajikan daftar saldo akun yang telah disesuaikan. Fungsinya sama seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, yaitu untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada perusahaan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Devina untuk membacakan neraca saldo yang telah disesuaikan pada CV GMP periode 30 April 2020. Mohon maaf kepada Rafidah, saya persilahkan untuk membacakan neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo penyesuaian periode 30 April 2020. Nomor akun 11, nama akun kas di debit sebesar 43.535.000. Nomor akun 12, akun piutang usaha di debit sebesar 17.790.000. Nomor akun 14, bahan habis pakai di debit sebesar 1.225.000. Nomor akun 15, sewa dibayar di muka di debit sebesar 4 juta. Nomor akun 16, asuransi dibayar di muka sebesar
3.850.000 di debit. Nomor akun 18 peralatan kantor 20 juta di debit. Nomor akun 19 akumulasi penyusutan sebesar 400.000 di kredit. Nomor akun 21 utang usaha sebesar 1.600.000 di kredit. Nomor akun 22 utang gaji sebesar 275.000 di kredit. Nomor akun 23 pendapatan diterima di muka sebesar 7.050.000 di kredit. Nomor akun 31 modal sebesar 50 juta di kredit. Nomor akun 32 prive sebesar 18 juta di debit. Nomor akun 41 pendapatan honor sebesar 59.850.000 di kredit. Nomor akun 51 beban gaji sebesar 3.575.000 di debit. Nomor akun 52 beban sewa sebesar 2 juta di debit. Nomor akun 53 beban bahan habis pakai 2.800.000 di debit. Nomor akun 54 beban penyusutan 400.000 di debit. Nomor akun 55 beban asuransi sebesar 350.000 di debit. Nomor akun 59 beban lain-lain sebesar 1.650.000 di debit. Untuk jumlah pada posisi debit sebesar 119.175.000 dan untuk posisi kredit sebesar 119.100.000 119.175.000. Baik, terima kasih kepada Rafidah yang telah membacakan neraca saldo setelah disesuaikan dari CV GMP periode 30 April 2020. Kemudian, saya persilahkan kepada Devina untuk membacakan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan pada CV GMP periode 30 April 2020. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi dari laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Laporan laba rugi adalah laporan yang dibuat oleh admin keuangan di perusahaan. Laporan tersebut berisi tentang arus masuk dan keluar dana perusahaan sehingga bisa mengetahui mana yang menjadi keuntungan perusahaan serta mampu melihat mana yang menjadi beban perusahaan. Kemudian, laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang menunjukkan ekuitas atau perubahan jumlah modal pada akhir periode. Kepada Devina dipersilahkan untuk membacakan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas pada CV GMP periode 30 April 2020. Mohon maaf kepada Angelina, dipersilakan untuk membacakan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan pada CV GMP periode 30 April 2020. Ya, baik. Terima kasih kepada Listantri. Saya akan bacakan CV GMP laporan laba rugi periode 30 April 2020. Di laporan laba rugi itu ada dua akun, yaitu pendapatan dan beban. Di sini pendapatannya itu ada pendapatan honor sebesar 59.850.000. Yang kedua itu ada beban. Di sini ada beban gaji sebesar 3.575.000, beban sewa 2 juta, beban bahan habis pakai 2.800.000, beban penyusutan 400.000, beban asuransi 350.000, beban lain-lain 1.650.000. Jadi ketika kita ditotalkan, bebannya itu menghasilkan 10.775.000. Di sini kita mengurangkan pendapatan dikurangi beban sehingga menjadi 49.075.000. Yang kedua, CV GMP laporan perubahan ekuitas periode 30 April 2020. Modal awal 50 juta, laba bersih 49.075.000, prefnya
18 juta. Di sini penambahan modalnya menjadi 31.075.000. Sehingga ketika ditambahkan akan menghasilkan 81.075.000. Selanjutnya yang ketiga, CV GMP laporan posisi keuangan periode 30 April 2020. Di sini ada aktiva dan kewajiban. Aktiva lancar itu terdiri dari kas sebesar 43.535.000, piutang usaha 17.790.000, bahan habis pakai 1.225.000, sewa dibayar di muka 4 juta, asuransi dibayar di muka 3.850.000. Aktiva tetap itu ada peralatan kantor sama akumulasi penyusutan. Peralatan kantor itu sebesar 20 juta, akumulasi penyusutan itu 400.000. Sehingga ketika kita ditotalkan semua, jumlah aktivanya itu 90 juta. Kewajiban, di sini ada kewajiban lancar, utang usaha sebesar 1.600.000, utang gaji 275.000, pendapatan diterima di muka 7.050.000. Ekuitas atau modal sebesar 81.075.000, sehingga ketika kita ditambahkan semuanya akan menghasilkan 90 juta dan balance dengan jumlah aktiva di atasnya. Terima kasih kepada Angelina yang telah membacakan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan posisi keuangan pada CV GMP periode 30 April 2020. Selanjutnya, setelah dibuat laporan posisi keuangan, maka akan dibuat jurnal penutupan dan neraca saldo penutupan. Sebelumnya, fungsi dari jurnal penutupan yaitu untuk menyesuaikan saldo akun hingga jumlahnya 0 agar tidak mempengaruhi transaksi dalam awal periode berikutnya. Tujuan dari menjadikan saldo akun 0 di akhir periode yaitu agar saldo akun modal menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, neraca saldo penutupan memiliki fungsi sebagai daftar saldo yang digunakan untuk memastikan di dalam buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Seluruh akun dan saldo dalam daftar saldo penutup wajib sama dengan akun dan saldo di neraca pada akhir periode. Selanjutnya saya persilakan kepada Devina untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok tentang jurnal penutupan dan neraca saldo penutupan pada CV GMP periode 30 April 2020. Baik, terima kasih. Langsung saja. Pendapatan honor berada di debit 59.850.000. Yang kedua, ikhtisar laba rugi berada di kredit sama 59.850.000. Ikhtisar laba rugi ada di debit 10.775.000. Beban gaji ada di kredit 3.575.000. Beban sewa ada di kredit 2 juta. Beban bahan habis pakai ada di kredit 2.800.000. Beban penyusutan ada di kredit 400. Beban asuransi ada di kredit 350.000. Beban lain-lain ada di kredit 1.650.000. Ikhtisar laba rugi ada di debit 49.075.000. Modal ada di kredit 49.075.000. Modal ada di debit 18 juta. Priv ada di kredit 18 juta. CV GMP neraca saldo penutupan periode 30 April 2020. Kas ada di debit 43.535.000. Piutang usaha ada di debit 17.790.000.
Bahan habis pakai ada di debit 1.225.000. Sewa dibayar di muka ada di debit 4 juta. Asuransi dibayar di muka ada di debit 3.850.000. Peralatan kantor ada di debit 20 juta. Akumulasi penyusutan ada di kredit 400.000. Utang usaha ada di kredit 1.600.000. Utang gaji ada di kredit 275.000. Pendapatan diterima di muka ada di kredit 7.050.000. Modal ada di kredit 81.075.000. Jumlahnya yaitu di debit 90.400.000, di kredit 90.400.000. Baik, terima kasih kepada Devina yang telah membacakan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Biasanya neraca pada suatu perusahaan akan dipindahkan ke dalam kertas kerja. Berikut adalah kertas kerja dari CV GMP pada periode 30 April 2020. Ya, jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Kami persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan terdapat kesalahan, kami memohon maaf dan juga memohon koreksi dari teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.